Kota pelajar, dengan suasana yang dinamis dan penuh semangat, menjadi latar belakang bagi banyak kisah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara deretan rumah kos yang berjejer rapi, terdapat satu rumah yang berbeda. Rumah itu milik Bu Maya, seorang janda berusia 40 tahun yang memiliki pesona dan keanggunan yang sulit untuk diabaikan. Setiap sudut rumahnya dipenuhi dengan tanaman hias yang rimbun, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Rizal, seorang mahasiswa baru yang baru saja tiba di kota ini, merasa sedikit canggung dan bingung. Dia datang dari desa kecil, dan kehidupan di kota besar ini terasa sangat berbeda. Dengan harapan untuk menemukan tempat kos yang nyaman, Rizal mulai menjelajahi lingkungan sekitar. Ketika dia melihat papan pengumuman di depan rumah Bu Maya, hatinya berdebar. Kos untuk mahasiswa, harga terjangkau, tulisnya. Tanpa ragu, Rizal melangkah masuk. Saat pintu dibuka, Rizal disambut oleh senyuman hangat Bu Maya. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah, dan matanya yang cerah memancarkan kebaikan. "Selamat datang, Nak. Apa yang bisa Bu Maya bantu?" tanyanya dengan suara lembut. Rizal merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dia terpesona oleh aura positif yang dimiliki Bu Maya. "Selamat pagi, Bu. Saya Rizal, mahasiswa baru. Saya mencari tempat kos," jawabnya, berusaha menahan rasa gugup. Bu Maya mengangguk, lalu mengundang Rizal masuk ke dalam rumah. "Mari, kita bicarakan di dalam. Silakan duduk," katanya sambil menunjukkan kursi di ruang tamu yang nyaman. Rizal duduk, dan suasana mulai terasa lebih akrab. Mereka berbincang tentang kehidupan di kota, tentang kuliah, dan harapan Rizal untuk masa depannya. Bu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat yang bijak. Rizal merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. "Bu Maya, bagaimana bisa tinggal sendiri di sini?" tanya Rizal, penasaran. Bu Maya tersenyum. "Setelah suami saya meninggal, saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Saya ingin membantu mahasiswa seperti kamu agar bisa fokus belajar." Rizal merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Dia tidak hanya seorang janda, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan mandiri. Dalam hati, Rizal mulai mengagumi Bu Maya lebih dari sekadar pemilik kos. Setelah beberapa jam berbincang, Rizal merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat untuk tinggal. "Saya ingin tinggal di sini, Bu. Jika tidak keberatan," ujarnya dengan penuh harap. "Baiklah, Rizal. Saya senang kamu memilih rumah ini. Mari kita atur semua administrasinya," jawab Bu Maya dengan senyuman. Hari-hari berikutnya, Rizal mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dia sering menghabiskan waktu di rumah Bu Maya, tidak hanya untuk belajar tetapi juga untuk berbincang. Setiap kali mereka bertemu, Rizal merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Bu Maya memiliki cara berbicara yang menenangkan, dan Rizal merasa terinspirasi oleh pandangannya tentang kehidupan. Suatu malam, saat Rizal sedang belajar di ruang tamu, Bu Maya datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu terlalu serius, Rizal. Istirahatlah sejenak," katanya sambil tersenyum. Rizal menerima teh itu dengan rasa terima kasih. Mereka duduk bersama, menikmati teh sambil berbincang tentang berbagai hal. Rizal merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang sahabat, bukan hanya pemilik kos. Dalam momen itu, Rizal merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang mulai tumbuh di antara mereka. "Rizal, apa yang kamu impikan untuk masa depanmu?" tanya Bu Maya, menatapnya dengan penuh perhatian. Rizal terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin menjadi seorang arsitek. Saya ingin merancang bangunan yang tidak hanya indah, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat," jawabnya dengan semangat. Bu Maya tersenyum. "Itu impian yang indah. Saya yakin kamu bisa mencapainya." Malam itu, Rizal pulang ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terinspirasi oleh Bu Maya, tetapi juga bingung dengan perasaannya yang semakin dalam. Dia tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati, tetapi ketertarikan itu sulit untuk diabaikan. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin meningkat. Rizal sering membantu Bu Maya di rumah, mulai dari merawat tanaman hingga memasak. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka.
Rizal merasa bahwa Bu Maya adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Rizal tidak bisa menahan perasaannya lebih lama. Bu Maya, saya merasa sangat nyaman dengan Anda. Anda seperti sosok ibu bagi saya. Ungkapnya, berusaha jujur. Bu Maya menatapnya dengan lembut. Rizal, kamu adalah anak yang baik. Saya senang bisa membantu kamu. Namun, di dalam hati, Rizal merasakan sesuatu yang lebih. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan penyewa. Dia ingin mengenal Bu Maya lebih dalam, tetapi rasa takut akan penolakan dan konsekuensi dari perasaannya membuatnya ragu. Malam itu, Rizal terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Maya bukan sekadar rasa hormat atau kekaguman. Ada ketertarikan yang lebih dalam, yang membuatnya merasa hidup. Namun, dia juga menyadari bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit. Dengan pikiran yang berkecamuk, Rizal memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Dia akan terus mengenal Bu Maya, membangun kedekatan yang lebih dalam, tetapi dengan hati-hati. Dia ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap saling menghormati dan menjaga batasan. Keesokan harinya, Rizal bangun dengan semangat baru. Dia bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Bu Maya, tanpa terburu-buru. Dia ingin menikmati setiap momen yang ada, sambil tetap menghormati perasaan dan situasi mereka. Dengan langkah mantap, Rizal melangkah keluar dari kamarnya, siap untuk menghadapi hari baru di rumah Bu Maya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak terduga, dan dia siap untuk menjalaninya. Suatu sore, setelah menyelesaikan kuliah, Rizal pulang dengan membawa beberapa bahan makanan. Dia ingin memasak sesuatu untuk Bu Maya sebagai ungkapan terima kasih atas semua kebaikannya. Ketika dia masuk ke rumah, aroma masakan Bu Maya sudah memenuhi udara. Selamat datang, Rizal. Kamu datang tepat waktu. Bu Maya sedang menyiapkan makan malam. Sapa Bu Maya sambil tersenyum. Rizal merasa senang melihat Bu Maya yang sedang sibuk di dapur. Bu, saya ingin membantu. Saya membawa beberapa bahan untuk memasak, ujarnya dengan antusias. Bu Maya mengangguk. Baiklah, mari kita masak bersama. Saya senang kamu ingin membantu. Mereka berdua mulai memasak, dan suasana di dapur menjadi sangat akrab. Rizal merasa nyaman berdiri di samping Bu Maya, mengamati cara dia mengolah bahan-bahan dengan cekatan. Setiap kali Bu Maya menjelaskan langkah-langkah memasak, Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian. Rizal, kamu tahu tidak, memasak itu seperti merancang sebuah bangunan. Kita perlu merencanakan semuanya dengan baik agar hasilnya memuaskan, kata Bu Maya sambil tersenyum. Rizal tertawa, saya setuju, Bu. Mungkin saya bisa merancang resep baru untuk kita coba. Mereka berdua tertawa, dan Rizal merasakan kedekatan yang semakin kuat. Saat mereka memasak, tangan mereka kadang bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, Rizal merasakan aliran listrik yang membuat jantungnya berdebar. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan yang sederhana namun hangat. Makanan yang mereka buat bersama terasa lebih lezat karena proses memasaknya yang menyenangkan. Rizal melihat Bu Maya dengan penuh kekaguman. Dia tidak hanya seorang wanita yang mandiri, tetapi juga seorang koki yang hebat. Bu, makanan ini enak sekali. Kamu benar-benar berbakat. Puji Rizal sambil menikmati setiap suapan. Bu Maya tersenyum. Terima kasih, Rizal. Saya senang kamu menyukainya. Memasak adalah salah satu cara saya mengekspresikan diri. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bulan bersinar cerah, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Rizal merasa damai, dan saat itu, dia memutuskan untuk membuka diri lebih jauh kepada Bu Maya. Bu Maya, saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Kamu telah membuat saya merasa seperti di rumah, ungkap Rizal dengan tulus. Bu Maya menatapnya dengan lembut. Saya juga merasa senang bisa mengenal kamu, Rizal. Kamu adalah anak yang baik dan penuh semangat. Malam itu, Rizal merasakan ketegangan yang berbeda. Dia ingin mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Dia tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati,
tetapi hatinya berbisik untuk melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin meningkat. Rizal sering membantu Bu Maya merawat tanaman di halaman, dan mereka menghabiskan waktu berbincang tentang berbagai hal. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, Rizal melihat Bu Maya yang sedang tersenyum. "Bu, kamu tahu tidak? Saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu. Seolah-olah kita sudah saling mengenal lama," ungkap Rizal. Bu Maya mengangguk. "Saya juga merasakannya, Rizal. Terkadang, kita tidak perlu waktu lama untuk merasa dekat dengan seseorang." Rizal merasa hatinya berdebar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut akan penolakan membuatnya ragu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menahan perasaannya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rizal memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Bu Maya, ada sesuatu yang ingin saya katakan," ujarnya dengan suara bergetar. Bu Maya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Rizal?" Rizal menarik napas dalam-dalam. "Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terikat denganmu." Bu Maya terdiam sejenak, dan Rizal merasakan ketegangan di udara. "Rizal, kamu adalah anak yang baik. Saya menghargai perasaanmu, tetapi kita harus berhati-hati," jawab Bu Maya dengan lembut. Rizal merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti. "Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman, Bu. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya," ungkapnya. Bu Maya tersenyum. "Saya menghargai kejujuranmu. Kita bisa terus mengenal satu sama lain tanpa terburu-buru." Malam itu, Rizal merasa lega. Meskipun perasaannya tidak sepenuhnya terbalas, dia tahu bahwa mereka masih bisa membangun kedekatan yang lebih dalam. Dia bertekad untuk tidak terburu-buru dan menikmati setiap momen yang ada. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizal sering membantu Bu Maya di rumah, mulai dari merawat tanaman hingga memasak. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Rizal merasa bahwa Bu Maya adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Rizal melihat Bu Maya yang sedang tersenyum. "Bu, saya ingin mengajakmu jalan-jalan. Mungkin kita bisa pergi ke taman atau tempat lain yang indah," ungkapnya. Bu Maya mengangguk. "Itu ide yang bagus, Rizal. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu." Mereka merencanakan untuk pergi ke taman pada akhir pekan. Rizal merasa bersemangat, dan dia ingin membuat momen itu spesial. Dia mulai memikirkan cara untuk membuat Bu Maya merasa istimewa. Akhir pekan pun tiba, dan Rizal menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia membawa makanan ringan dan minuman untuk piknik di taman. Ketika mereka tiba di taman, suasana cerah dan penuh keceriaan. Rizal merasa senang melihat senyum di wajah Bu Maya. Mereka menemukan tempat yang nyaman di bawah pohon rindang, dan Rizal mengeluarkan makanan yang telah disiapkannya. "Bu, ini untuk kita nikmati bersama," ujarnya sambil tersenyum. Bu Maya terlihat terharu. "Rizal, kamu sangat perhatian. Terima kasih." Mereka duduk bersama, menikmati makanan sambil berbincang tentang berbagai hal. Rizal merasa bahwa momen ini sangat berharga. Dia ingin mengabadikan setiap detik yang ada, setiap tawa dan senyuman Bu Maya. Saat matahari mulai terbenam, Rizal merasakan suasana semakin romantis. Dia melihat Bu Maya yang sedang menikmati pemandangan, dan hatinya berdebar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lagi, tetapi kali ini dengan lebih percaya diri. "Bu Maya, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sangat berarti bagi saya. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya merasa hidup," ungkap Rizal dengan tulus. Bu Maya menatapnya dengan lembut. "Rizal, kamu adalah anak yang baik. Saya menghargai perasaanmu, dan saya juga merasa nyaman bersamamu." Malam itu, Rizal merasa harapannya mulai tumbuh. Dia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang indah, meskipun masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Dia bertekad untuk terus mengenal Bu Maya, sambil menghormati batasan yang ada. Keesokan harinya, Rizal bangun dengan tekad baru. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Bu Maya, meskipun dia tahu bahwa itu bisa menjadi langkah yang berisiko. Namun,
Dia merasa bahwa kejujuran adalah hal yang penting dalam hubungan mereka. Setelah menyelesaikan kuliah, Rizal kembali ke rumah kos. Dia menemukan Bu Maya sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca buku. Melihatnya, hati Rizal berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara. Bu Maya, panggil Rizal, berusaha menenangkan diri. Bu Maya menatapnya dengan senyuman hangat. Selamat datang, Rizal. Apa kabar hari ini? Rizal duduk di sampingnya. Baik, Bu. Saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Bu Maya menutup bukunya dan menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Rizal menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Saya suka kamu, Bu Maya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan tulus, dan Rizal merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya. Namun, dia juga merasakan ketegangan di udara. Bu Maya terdiam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja diucapkan Rizal. Rizal, kamu adalah anak yang baik dan penuh perhatian. Saya menghargai perasaanmu, jawab Bu Maya dengan lembut, tetapi Rizal bisa merasakan ada keraguan di balik kata-katanya. Namun, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, lanjut Bu Maya. Rizal merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti. Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman, Bu. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Ungkapnya. Bu Maya mengangguk. Saya menghargai kejujuranmu. Kita bisa terus mengenal satu sama lain tanpa terburu-buru. Saya juga merasa nyaman bersamamu, tetapi kita harus menjaga batasan. Malam itu, Rizal merasa lega meskipun perasaannya tidak sepenuhnya terbalas. Dia tahu bahwa mereka masih bisa membangun kedekatan yang lebih dalam, dan dia bertekad untuk tidak terburu-buru. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizal sering membantu Bu Maya di rumah, mulai dari merawat tanaman hingga memasak. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Rizal merasa bahwa Bu Maya adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Rizal melihat Bu Maya yang sedang tersenyum. Bu, saya ingin mengajakmu jalan-jalan lagi. Mungkin kita bisa pergi ke tempat yang lebih jauh. Ungkapnya. Bu Maya mengangguk. Itu ide yang bagus, Rizal. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Mereka merencanakan untuk pergi ke pantai pada akhir pekan. Rizal merasa bersemangat, dan dia ingin membuat momen itu spesial. Dia mulai memikirkan cara untuk membuat Bu Maya merasa istimewa. Akhir pekan pun tiba, dan Rizal menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia membawa makanan ringan dan minuman untuk piknik di pantai. Ketika mereka tiba di pantai, suasana cerah dan penuh keceriaan. Rizal merasa senang melihat senyum di wajah Bu Maya. Mereka menemukan tempat yang nyaman di bawah payung, dan Rizal mengeluarkan makanan yang telah disiapkannya. Bu, ini untuk kita nikmati bersama, ujarnya sambil tersenyum. Bu Maya terlihat terharu. Rizal, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Mereka duduk bersama, menikmati makanan sambil berbincang tentang berbagai hal. Rizal merasa bahwa momen ini sangat berharga. Dia ingin mengabadikan setiap detik yang ada, setiap tawa dan senyuman Bu Maya. Saat matahari mulai terbenam, Rizal merasakan suasana semakin romantis. Dia melihat Bu Maya yang sedang menikmati pemandangan, dan hatinya berdebar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lagi, tetapi kali ini dengan lebih percaya diri. Bu Maya, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sangat berarti bagi saya. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya merasa hidup, ungkap Rizal dengan tulus. Bu Maya menatapnya dengan lembut. Rizal, kamu adalah anak yang baik. Saya menghargai perasaanmu, dan saya juga merasa nyaman bersamamu. Malam itu, Rizal merasa harapannya mulai tumbuh. Dia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang indah, meskipun masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Dia bertekad untuk terus mengenal Bu Maya, sambil menghormati batasan yang ada. Setelah beberapa minggu berlalu, Rizal dan Bu Maya semakin dekat. Mereka sering berbagi cerita, tawa, dan bahkan kerinduan. Rizal merasa bahwa Bu Maya adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya,
Dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rizal merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Bu Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak hanya menyukaimu sebagai teman. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih serius, ungkap Rizal dengan penuh keyakinan. Bu Maya menatapnya dengan serius. Rizal, kamu tahu bahwa kita memiliki perbedaan usia dan situasi yang berbeda. Saya tidak ingin kamu merasa terjebak dalam hubungan ini. Rizal mengangguk. Saya mengerti, Bu. Tetapi saya percaya bahwa perasaan kita bisa mengatasi semua itu. Saya ingin berjuang untuk kita. Bu Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rizal. Saya menghargai perasaanmu, Rizal. Namun, kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin menyakiti perasaanmu atau membuatmu merasa tidak nyaman, jawab Bu Maya dengan lembut. Rizal merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti. Saya tidak ingin terburu-buru, Bu. Saya hanya ingin kita saling mengenal lebih dalam dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kita. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk terus mengenal satu sama lain tanpa terburu-buru. Rizal merasa lega, meskipun perasaannya tidak sepenuhnya terbalas. Dia tahu bahwa mereka masih bisa membangun kedekatan yang lebih dalam, dan dia bertekad untuk tidak terburu-buru. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizal sering membantu Bu Maya di rumah, mulai dari merawat tanaman hingga memasak. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Rizal merasa bahwa Bu Maya adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Rizal melihat Bu Maya yang sedang tersenyum. Bu, saya ingin mengajakmu jalan-jalan lagi. Mungkin kita bisa pergi ke tempat yang lebih jauh, ungkapnya. Bu Maya mengangguk. Itu ide yang bagus, Rizal. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Mereka merencanakan untuk pergi ke pantai pada akhir pekan. Rizal merasa bersemangat, dan dia ingin membuat momen itu spesial. Dia mulai memikirkan cara untuk membuat Bu Maya merasa istimewa. Akhir pekan pun tiba, dan Rizal menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia membawa makanan ringan dan minuman untuk piknik di pantai. Ketika mereka tiba di pantai, suasana cerah dan penuh keceriaan. Rizal merasa senang melihat senyum di wajah Bu Maya. Mereka menemukan tempat yang nyaman di bawah payung, dan Rizal mengeluarkan makanan yang telah disiapkannya. Bu, ini untuk kita nikmati bersama, ujarnya sambil tersenyum. Bu Maya terlihat terharu. Rizal, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Mereka duduk bersama, menikmati makanan sambil berbincang tentang berbagai hal. Rizal merasa bahwa momen ini sangat berharga. Dia ingin mengabadikan setiap detik yang ada, setiap tawa dan senyuman Bu Maya. Saat matahari mulai terbenam, Rizal merasakan suasana semakin romantis. Dia melihat Bu Maya yang sedang menikmati pemandangan, dan hatinya berdebar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lagi, tetapi kali ini dengan lebih percaya diri. Bu Maya, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sangat berarti bagi saya. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya merasa hidup, ungkap Rizal dengan tulus. Bu Maya menatapnya dengan lembut. Rizal, kamu adalah anak yang baik. Saya menghargai perasaanmu, dan saya juga merasa nyaman bersamamu. Malam itu, Rizal merasa harapannya mulai tumbuh. Dia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang indah, meskipun masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Dia bertekad untuk terus mengenal Bu Maya, sambil menghormati batasan yang ada.